Abu Nawas dan hukum berdasarkan prasangka. Suatu hari, Abu Nawas lewat salah satu pesantren. Di sekitar pesantren tersebut sedang ada anak santri yang sedang mengaji dengan gurunya. Pada saat lewat, Abu Nawas berteriak dengan nyaringnya, "Wahai kalian, berilah aku arak dan katakan kepadaku bahwa itu adalah arak. Jangan kau beri dengan diam-diam, tapi berilah aku dengan terang-terangan." Pada saat mendengar ungkapan yang diteriaki Abu Nawas ini, lalu salah seorang santri bertanya kepada gurunya, "Apa maksud Abu Nawas dengan syairnya itu, wahai guru?" Lalu gurunya menjawab, "Tidak tahu." Kemudian ada salah satu dari santri yang lain mencoba untuk menjelaskan. Pada saat itu Abu Nawas pun ikut mendengarkan apa yang sedang terjadi antara para santri dan gurunya. Salah satu santri kemudian menyampaikan pendapatnya. Mungkin yang dimaksud Abu Nawas adalah kita harus mempergunakan panca indera ini dengan sempurna, karena sifat dari khamr itu yang ketika diminum maka efeknya akan terasa pada indera penglihatan, peraba, pencium, dan perasa. Maka sempurnalah indera yang 5. Mendengar penjelasan salah seorang santri, maka Abu Nawas tercengang dan berkata, "Kamu memahami syairku, padahal aku sendiri tidak memahaminya dan tidak bermaksud begitu." Akhirnya, selang beberapa lama, cerita para santri tersebut sampailah ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid, dan kemudian Baginda Raja memerintahkan para pengawal istana untuk menangkap dan menghakimi Abu Nawas. Di persidangan, Abu Nawas dituntut dengan tuduhan telah meminum khamr. Pada saat itu, Abu Nawas melakukan pembelaan dan merasa keberatan atas tuntutan itu. Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda Raja, kau akan menghukum hamba karena semata-mata syahwatmu atau memang ada kesalahan pada hamba? Sedangkan Allah saja pertama menghisab, kemudian memaafkan, kemudian baru menyiksa." Baginda Raja menjawab, "Karena kata-katamu yang kamu teriaki di salah satu pesantren itu." Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah Paduka benar-benar mengetahui bahwa hamba meminumnya?" "Aku berprasangka begitu," ujar Baginda Raja. Lalu kata Abu Nawas lagi, "Jawab, apakah boleh menjatuhkan hukuman dengan dasar prasangka?" Akhirnya Baginda Raja membebaskan Abu Nawas. Tetapi Baginda Raja masih saja mencari cara untuk menghukum Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas dituduh dengan tuduhan yang lain, yaitu tuduhan atas syair. Tidak ada seorang pun yang memberi kabar bahwa semenjak mati dirinya di surga atau di neraka.
Baginda Raja memahami syair itu bahwa tidak ada hadis atau keterangan yang meriwayatkan bahwa seseorang yang telah mati pasti masuk surga atau neraka. Sehingga dengan pernyataan ini Abu Nawas dituduh melampaui batas dengan tidak mengakui adanya surga dan neraka. Padahal yang dimaksud Abu Nawas adalah tidak ada seorang pun yang sudah mati terus hidup lagi dan memberitahukan bahwa dirinya sedang berada di surga atau di neraka. Maka Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Apakah sudah ada yang memberi kabar kepadamu, wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja tidak menjawab. Masih belum puas juga, Baginda Raja mencari kesalahan dari Abu Nawas. Hingga pada suatu hari Baginda Raja melihat Abu Nawas membawa botol minuman keras. Lalu Baginda Raja memerintahkan untuk menghukum Abu Nawas dengan alasan minum khamr. Lalu Abu Nawas bertanya, "Apa kesalahan hamba sehingga Paduka yang mulia ingin menghukum hamba?" Baginda Raja menjawab, "Itu alat buktinya, kau membawa botol itu sebagai alat untuk meminum khamr." Kemudian Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, hukumlah hamba dengan hukuman zina." "Mengapa?" kata Baginda Raja. "Karena hamba juga punya alat untuk zina," sambil menunjuk ke bawah. Akhirnya Baginda Raja tertawa dan lagi-lagi Abu Nawas bebas. Abu Nawas dan arah kiblat. Karena sudah lama tidak bertemu, suatu hari Abu Nawas pergi menemui sahabat lamanya. Walaupun berada di kota lain, dengan perbekalan seadanya, ia tetap berangkat bertemu sahabatnya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah sahabatnya setelah melalui perjalanan yang panjang. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. Kemudian saat pintu rumahnya dibuka, sahabat Abu Nawas kaget bercampur bahagia. Tidak lupa sahabatnya tersebut membalas salam Abu Nawas. "Waalaikumsalam." Kemudian sahabatnya tersebut juga menanyakan bagaimana kabar dari Abu Nawas sambil memeluknya. "Bagaimana kabarmu, Abu Nawas?" Setelah itu, Abu Nawas dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah milik sahabatnya tersebut. Selanjutnya, Abu Nawas pun bercerita panjang dengan sahabatnya. Obrolannya pun kesana kemari, hingga terdengar suara azan asar yang menghentikan cerita mereka. Setelah mendengar suara azan, akhirnya Abu Nawas meminta izin numpang sholat asar di rumah sahabatnya. Abu Nawas berkata, "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. "Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan,"
balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Setelah diberikan izin untuk sholat di rumah sahabatnya, kemudian Abu Nawas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tetapi ketika ia ingin melakukan sholat, nampak Abu Nawas sangat kebingungan dan tidak tahu di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, namun ia sedang pergi keluar membeli makanan. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menunggu sahabatnya datang agar bisa menanyakan arah kiblat. Namun sudah lama menunggu, tapi sahabatnya tidak kunjung datang dari membeli makanan. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya agar bisa segera sholat. Kemudian Abu Nawas pun menggelar sejadahnya dan mulai menunaikan ibadah sholat. Tidak lama berselang, sahabatnya pun datang dan langsung tertawa melihat Abu Nawas sholat dengan arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, kemudian sahabatnya memberitahu, "Hai Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah. "Apakah arah sholatku tadi salah?" tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. "Kalau begitu, tegur saja sejadahku, jangan aku," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu baru kita makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Abu Nawas dan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain dari itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja tuannya berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk, tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikannya sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan.
Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan bersama dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun, alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata, "Hai Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya tuannya kepada Abu Nawas. "Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian," jawab Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu?" tanya tuannya lagi. "Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. "Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu?" tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bahwa bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Dan berkata Abu Nawas seolah membela diri, "Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan," kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar
apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada para pekerjanya.